kalau teman-teman lagi mendapatkan sebuah cobaan yang berat, misal pulang ke rumahnya terbakar, usahanya bangkrut, apa sajalah sesuatu yang berat misalnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya saya bisa bersyukur kalau saya pulang ke rumah saya terbakar? Yang sebelum antum bicara syukuri terhadap cobaan, antum harus tahu dulu satu hal. Dalam Islam kalau sedang terjadi sesuatu, cobaan apapun, kata kuncinya kita dilarang mengatakan kalau seandainya. Kata Nabi SAW, jangan buka kalau seandainya, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Tapi ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Katakan Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat yang dia inginkan. Lalu ikhtiar teman-teman sekalian. Jadi kita harusnya begitu ya. Jadi kalau antum ada masalah, ingat kata-kata saya ini, tidak usah tanya kenapa terjadi, kalau seandainya, tapi langsung pikirin satu kalimat, solusinya. Kalau ada masalah, solusi. Bukan lagi tanya bagaimana. Nanti setelah solusinya diselesai, masalah ini selesai dengan solusinya, baru antum perbaikin pelan-pelan. Sebabnya apa, jangan terulang lagi. Itu benar. Tapi jangan habis di masalah sebab. Solusi kita nggak pikirin. Ini mesti dipikirkan baik-baik ya. Jadi saya kasih contoh, kalau kita pulang ke rumah kita kebakaran misalnya, seseorang di sana, luar sana, ada yang rumahnya dia pulang kebakaran, dia harus pikirin sekarang solusi, bukan teriak-teriak saja. Suaranya habis, rumahnya hangus, gitu kan? Dua-duanya hilang. Yang dia harus lakukan solusi, telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, siram rumah itu, berusaha. Solusi dulu apa? Nanti setelah selesai padam api baru kita pikirin sebabnya untuk jadi pelajaran, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau rumah itu pun hangus sama sekali, hilang, apakah kita masih bisa bersyukur? Jawabannya iya. Asal kembali kepada hadis Bukhari tadi. Saya sesuai dengan perasaan hamba-hambaku, gitu kan? Jadi kita mengatakan alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah saya juga hangus terbakar. Dan pada saat cobaan lagi memuncak, itu doa dimustajab oleh Allah. Pada saat itu antum berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengambil rumah ini, mungkin ada uang haramnya, mungkin ya engkau ingin menggantikan saya yang lebih baik, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik. Itu bisa. Ada satu jemaah saya di Irian Jaya, saya waktu itu hari pernah ceramah di sana. Kebetulan saya agak lama waktu itu di satu pedalaman, sekitar 3 mingguan di situ. Waktu saya ceramah tentang cobaan, lalu dia mengatakan, Ustaz, apa yang Ustaz ceritain itu terjadi pada saya. Tapi saya belum tahu hukumnya, baru saya tahu sekarang gitu. Tapi yang Ustaz sampaikan itu yang saya lakukan, dan benar begitu hasilnya. Dia cerita, dia bilang, saya datang ke sini ke Irian dari Makassar orangnya kebetulan. Dia bilang saya nggak punya apa-apa, nggak ada duit apapun, di kantong saya 6.000 rupiah. Dia bilang, saya mulai ngojek, mulai ini, mulai itu, bekerjalah ya kecil-kecilan. Sampai dalam beberapa tahun Ustaz saya berhasil membeli sebidang tanah. Saya bangun di atasnya rumah kayu. Kebetulan saya lagi diundang makan sama dia di rumahnya, rumah kayu gitu kan. Ini Ustaz yang saya bangun, rumah kayu saya bangun di lokasi ini. Dan saya berhasil mengumpulkan modal dagang sekitar 60 juta rupiah. Satu malam Ustaz, waktu saya lagi tidur sama istri sama anak saya, tiba-tiba terjadi kebakaran. Saya rasa panas, begitu saya bangun ternyata rumah saya ini sudah kelalap api besar. Saya coba selamatkan istri anak saya, begitu kami keluar semuanya yang lain hangus nih. Barang dagangan 60 juta habis, rumah habis plus, nggak ada apa-apa, jadi tanah semuanya. Tapi dia bilang, pada saat itu saya berpikir, Ustaz, mungkin ada uang haram. Mungkin dulu saya pernah punya dosa, Allah mau bersihkan. Dan saya buat yang seperti Ustaz bilang, saya berdoa, ya Allah, gantikanlah yang lebih baik sebagaimana kau sudah ambil. Dan saya mulai ikhtiar, mulai besoknya Ustaz, saya nggak mau putus asa. Saya mulai kerja lagi dari nol, nggak apa-apa, gitu kan. Kemudian saya kerja, dalam 1 tahun Ustaz, seperti Ustaz lihat, ini rumah sekarang yang Ustaz saya undang makan, rumah yang saya kumpulin 1 tahun ini, kebakaran 1 tahun yang lalu nih. Ini saya bisa bangun kembali, modal usahanya sekarang sudah double dari modal usaha yang pertama. Di sebelah rumah saya ini ada tanah beberapa bidang saya bisa beli, dan saya bangun beberapa rumah saya kontrakin. Yang saya lakukan adalah solusinya Ustaz, dan saya tetap bersangka baik dengan Allah. Itu kata kuncinya teman.